Yo, balik lagi sama gue di channel Bram Martin dan salam profit. Ya, jadi salam profit buat kemarin-kemarin tuh yang udah heboh di kolom komentar YouTube gitu kan. Ayo dong, Bitcoin pasti hijau nih ya. Bitcoin hijau. Tanggal 16-17 Bitcoin malah hijau. Nah, sekarang yang berharap hijau dikasih hijau gitu ya. Jadi saya salam profit kan untuk yang sudah mengekspektasikan untuk market hijau gitu ya. Mungkin udah ada cicil altcoin atau bahkan beli bull dan lain sebagainya. Jadi buat yang masih cuannya ketunda ya bersabar dulu aja, oke? Jadi memang ini kemarin sudah saya upload juga untuk videonya gitu kan. Dan untuk di community tab YouTube saya nanti akan saya bahas juga untuk outlook analisa altcoin itu besok saya akan publish ke teman-teman sekalian gitu ya. Oke. Jadi kita bahas untuk secara daily-nya dulu. Ini adalah outlook yang kemarin saya berikan ke teman-teman ya. Jadi untuk bagian bawah saya remind sedikit. Ini kenapa saya tarik dua ya, atau saya gambarkan dua garis untuk trendline support. Jadi untuk trendline yang pertama ini ya, ini mungkin saya ganti deh warna biru deh ya, biar nggak ini. Nah ya, jadi untuk yang bagian warna biru ini saya ambil untuk bagian body candlenya ya, untuk menjadi trendline support dari pergerakan Bitcoin time frame daily. Nah, kemudian untuk garis warna hijau yang lebih bawah lagi ya, ini saya ambil dari bagian lower shadow candlenya ya. Ya, jadi seperti buntut ini saya ambil untuk trendline supportnya. Ya, kemudian kemarin juga sudah saya bahas di sini terbentuk seperti A, B, C, D, E pattern ya di dalam triangle pattern ini. Dan posisinya sekarang memang ya, kalau misalkan memang kemarin sudah saya sampaikan adanya pemantulan dari sini yang cukup lumayan signifikan, berarti bisa jadi wave D kita memang sudah selesai dan sekarang ini kita ngejar ke wave E-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ini sorry ya, masih agak kurang ini ya guys suaranya. Dia ini sudah nge-spike yang lewatin EMA 55. Nah, garis warna merah ini ya, berarti memang di sini buying powernya udah cukup, istilahnya cukup lumayan gitu. Kenapa ya? Semalam memang dari hasil rapat FOMC-nya dari si Jerome Powell ini sebenarnya sih masih agak ngambang dan dia masih bingung mau ambil keputusan apa. Jadi jalan tengahnya ya udahlah sesuai schedule aja, naikin suku bunga gitu kan, dengan kenaikan bertahap ya. Jadi mungkin akan kita melihat untuk kenaikan suku bunga yang bertahap setiap adanya meeting FOMC itu kan. Dan dia juga mengakui ya dampak dari perang juga menimbulkan inflasi juga, dan dia juga menyatakan mungkin kemungkinan besar sampai pertengahan tahun ini inflasi masih bisa melonjak atau meningkat gitu ya. Jadi ya intinya belum ada benar-benar solusi yang diberikan, tapi secara gambaran besarnya kenaikan suku bunga udah dilakukan ya kan. Kemudian nanti adanya kenaikan suku bunga secara bertahap kisaran 5 atau 6 kali gitu kan di tahun ini. Jadi kurang lebih udah dia paparin nih gambaran besarnya. Jadi kemungkinan besar untuk ya let's say lah beberapa retail gitu kan udah tahu, oh berarti seperti ini kebijakannya, jadi bisa lebih mengambil keputusan di market lah, kurang lebih seperti itu. Makanya kita melihat adanya lonjakan dari harga atau price action isi Bitcoin, khususnya ya bullish candle ini ya. Jadi dilambangkan bullish candle ini. Jadi memang sekarang ini untuk daily-nya, secara daily ya dia koreksi wajar ini ya, bearish candle kecil. Dan untuk koreksi terdekatnya dari daily-nya sendiri yaitu di EMA 34 atau garis warna biru ini di sekitaran 40.100 atau sekitar $40.000 lah ya. Jadi ini adalah area yang potensi sekali untuk di testing oleh si Bitcoin kalau memang di area situ mampu nih ya. Sekali lagi disclaimer, kalau di area sini dia mampu testing ya, berarti adanya pemantulan untuk ngejar ke wave E-nya dia. Sekali lagi saya infokan itu ya. Jadi memang ini adalah area krusial yaitu EMA 34 garis warna biru ya, sekitaran 40.000 untuk menjadi area support ketika dia retest normal sebelum benar-benar dia make decision apakah mampu mempertahankan bullish momentumnya atau malah lanjut koreksi lebih dalam. Oke guys ya, jadi itu sekilas untuk gambaran secara daily-nya sendiri. Jadi kalau misalkan dari dia retest normal yang nggak kuat ya, dia bakalan kemungkinan besar testing dulu untuk trendline support ini di sekitaran $38.000 ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, kita pergi ke hourly. Oke guys, jadi dari segi hourly-nya pun dia sudah mampu nih ya breakout ya terhadap area tertinggi masa dia sideway yang kemarin sudah saya infokan di sini, di sekitaran 39.900-an sampai 40.200-an dolar. Dia ini terakhir memang akibat semalam ini kan time frame 1 jam volatile banget ya. Naik turun ya, kemudian naik langsung di bawahan turun, cuman mantul persis di area resistance sebelumnya di kisaran 39.300-an dolar yang sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi area resist sideway normalnya dia. Mantul dari situ langsung pump yang spike sampai 41.500-an dolar. Nah, sekarang simpelnya
Ini akan saya hapus dulu teman-teman ya. Ini akan saya hapus. Ini juga saya hapus ya. Jadi memang ini dia masih berada di atas EMA 34 dan 55, yang mana itu adalah garis warna merah dan biru. Jadi secara kita lihat short termnya, kalau memang dia retestnya kuat yang mengalami pemantulan dari sini ya dia bakalan lanjut naik. Nah, pertanyaannya naik seberapa gitu kan. Oke, jadi di sini kalau misalkan saya tandain juga ini untuk trendline supportnya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat untuk trendline resistennya ini. Ya, jadi kurang lebih dia bermain di dalam channel walaupun dia sempat false break nih ya. Walaupun dia sempat false break, cuman saya ambil dari bagian top dari si candlenya. Ya, jadi dia kurang lebih bisa kita manfaatkan lah untuk jangka pendek untuk trendline support ini dan untuk trendline resisten ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sekarang testing pun ya ke EMA 34 atau 55, let's say di sekitaran 40.300 atau terdalamnya di trendline support ini di kisaran 39.900 dolar, itu masih wajar gitu ya. Dan mungkin aja dia masih bermain seperti untuk short termnya gitu ya. Jadi untuk trendline resist atasnya itu di sekitaran 42 ribuan dolar. Nah, kalau misalkan kita berbicara 42 ribuan dolar, ini menjadi highest point terakhirnya pergerakan Bitcoin time frame 1 jam nih ya. Jadi saya akan tandain dulu di sini. Nah, ya. Jadi tepat sekali ini ya. Dia ketika dia testing di kisaran 42.000, memang di range sekitar 42.000 sampai 42.500-an dolar itu adalah highest point terakhirnya dari pergerakan si Bitcoin. Kalau memang nih, ini kan sekarang lagi koreksi gitu kan, koreksi wajar lah ya. Dan saya juga pribadi berharap dia koreksi wajar untuk bisa mantul lagi. Let's say kalau misalkan dia masuk area ini harus udah berhati-hati nih. Ya, kalau dia mampu breakout kemudian maintain posisinya di situ, let's say lah dia breakout di sini, kemudian dia sideway dulu, testing wajar, kemudian cus. Ya, jadi itu adalah sebuah kesempatan kita bisa melihat untuk si Bitcoin bisa terbang lebih tinggi di time frame daily-nya. Kemungkinan besar kita akan melihat untuk dia benar-benar ngejar ke WFI-nya dia di sekitaran 43.700-an, 44.000 dolar sekitar area itu. Sekali lagi balik lagi kita harus lihat dulu untuk time frame hourly-nya khususnya 1 jam ya, bagaimana reaksi market. Nah, baru kita bisa lihat nanti berarti dia benar-benar apakah ngejar WFI-nya atau malah ke-reject lagi, mundur lagi testing ke trendline support-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih gambarannya untuk posisi Bitcoin ataupun analisa yang bisa saya berikan untuk posisi saat ini. Nah, kalau misalkan worst case skenario-nya nih, ya ini di sini nggak mampu mempertahankan momentum dia uptrend sesaat gitu kan, atau bermain di channel ini dia malah breakdown ya potensi besar dia akan testing dulu nih di trendline resistance sebelumnya. Nah, di sini kurang lebihnya. Ya, ini akan saya tandain pakai garis warna merah. Nah, ini di sekitaran 39.200 sampai 39.300-an dolar ya. Dia akan testing ke situ dulu sebelum atau before dia akan testing lagi di support bawahnya di kisaran 38.300-an dolar. Ya, jadi itu beberapa support yang perlu sekali kita perhatikan untuk jangka pendek ini. Apakah benar-benar adanya potensi untuk Bitcoin rebound lebih tinggi untuk ngejar ke WFI-nya dia, atau malah di sini kita bisa lihat rejection yang lumayan kuat untuk market bisa drop lebih signifikan kembali. Jadi balik lagi untuk jangka pendeknya kita belum lihat adanya rejection dari seller yang lumayan ya, karena misalkan kita lihat aja dari candlenya ya, dari pergerakan candle khususnya bearish candle ini menandakan memang jangka pendeknya bullish lebih memegang kontrol atau buying power ya, lebih memegang kontrol untuk jangka pendeknya. Jadi ingat, ini disclaimer untuk jangka pendek gitu ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Jadi semoga kalian juga bisa terbantu dengan adanya outlook dan analisa Bitcoin dari saya. Balik lagi kalian bisa analisa kembali before kalian melakukan atau make decision atas transaksi kalian gitu ya. Tentunya saya kembali merimain hati-hati ketika memang dia visit di kisaran 42.000 sampai 42.500 dolar ini yang sebelum menjadi highest point si Bitcoin sebelumnya. Breakout dari situ dia berpotensi untuk ngejar next target resistance-nya ya, yaitu dimana adalah WFI kalau misalkan kita beracuan atau melihat dari time frame daily-nya. Jadi itu aja video dari saya, nggak lama atau nggak ada yang bagaimana ribet gitu ya. Simple aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.